Shalom, Jemaat Tuhan. Renungan saya terambil dari Yosua pasal 6 ayat 1-20 dengan tema menghadapi new normal. Apa yang bisa dimaksud dengan new normal? Menurut saya secara garis besar, situasi yang dimaksud dengan new normal itu situasinya tidak normal tapi dijadikan normal. Maka yang menjadi pertanyaan jika kita dalam situasi yang tidak normal ini, gimana? Apa kita lakukan? Apa tindakan kita? Apa perilaku kita yang kita dulu anggap sesuatu yang normal bisa diberlakukan dalam situasi dikatakan tadi new normal, ya kan? Karena gini Bapak Ibu sekalian, situasi-situasi yang kita dulu anggap sesuatu yang normal belum tentu bisa berlaku dalam situasi namanya new normal. Contoh, dulu kalau kita bicara dengan orang lain, kita tutup mulut, dianggap tidak sopan. Tapi untuk situasi new normal, itu harus suatu kewajiban atau suatu yang keharusan. Tidak cuci tangan pun tidak ada masalah. Mau kerja pun tidak cuci tangan tidak masalah. Tapi sekarang dimanapun ketika kita pindah tempat dari satu tempat yang lain, kita harus wajib cuci tangan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengetahui apa menjadi definisi daripada new normal, yaitu perilaku yang beradaptasi untuk membudayakan perilaku yang hidup sehat dan bersih. Itu menjadi pertanyaan kembali pada kita semua. Apakah kita sudah punya habit atau kita punya kebiasaan perilaku hidup bersih? Ya. Nah, bukan itu saja. Sisi psikologi kita dalam menghadapi new normal ini, kan ada kekhawatiran menghadapi apa yang akan terjadi ke depan, apalagi belum adanya namanya vaksin untuk COVID. Itu jelas membuat kita masih meraba-raba apa kita menjadi tindakan kita ke depan. Ini seperti kita sedang menghadapi namanya peperangan. Jadi setiap saat kita bertahan hidup, setiap saat kita berusaha untuk survive. Saya mau kasih sebagai alert, sebagai kita warning kita supaya kita waspada. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap ada. Namanya new normal ini. Ada kata-kata dari Martin Luther King dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. If you can fly, then you run. If you can run, then you walk. If you can walk, then you crawl. Artinya merangkak. But whatever you do, keep moving forward. Artinya ketika kamu tidak bisa melayang, terbang, kamu lari. Ketika kamu tidak bisa lari, ya berusaha untuk berjalan. Ketika kamu tidak bisa berjalan, ya berusaha untuk merangkak. Tapi apapun terjadi, tetap berusaha untuk maju ke depan. Apapun resiko. Jemaat sekalian. Nah, di dalam Yosua 6 ayat 1-20 ini ada peristiwa ketika Yosua memimpin orang Israel mengitari tembok Yeriko, membuat tembok Yeriko akhirnya runtuh. Tapi ada pesan-pesan rohani yang sangat berharga, pesan-pesan rohani yang sangat bernilai bagi kita semua untuk kita simak bersama. Ada 3 pesan prinsip yang kita harus kerjakan ketika menghadapi tanda petik peperangan dalam situasi new normal ini. Yang pertama, saya dapatkan pesan rohaninya, yaitu taat kepada firman Tuhan. Dalam ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Yosua dan sebagainya, ketahuilah aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Harus kamu mengelilingi kota ini. Yakni semua prajurit harus menghindari kota ini sekali saja. Demikian harus engkau berbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus
membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus meliling. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Respon daripada Yosua yang paling menarik ketika di ayat yang ke-7, ayat 6-7. Ada kata kemudian. Sama-sama kita garis bawahi. Kata kemudian artinya ketika setelah dia mendengar firman Tuhan, langsung dia bergerak, tidak menunda-nunda. Kemudian Yosua memanggil, langsung bertindak, memanggil, berkata kepada iman dan bangsa. Dan luar biasanya bangsa Israel juga meresponi pesan firman Tuhan melalui Yosua. Mereka dikatakan di ayat 8, segera sesudah Yosua berkata. Artinya mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan katakan, lurus garisnya dari atas ke bawah. Tidak ada namanya mereka menunda-nunda apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dalam menghadapi masa new normal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasih, saya percaya pemerintah juga menjadi hamba Allah atau wakilnya Tuhan. Untuk itu dia menjadi juga pepanjangan tangan daripada Tuhan. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus kita juga lakukan. Menjadi warga negara yang baik, menjadi jemaat Tuhan yang baik, yaitu artinya taat kepada firman Tuhan atau taat daripada pesan daripada pemerintah, yaitu walaupun kita menghadapi situasi seperti ini, tetap jangan sampai kita melupakan namanya protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, social distancing, ya, tetap kita lakukan. Yang kedua, yaitu berjaga-jaga dalam Tuhan. Artinya walaupun kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, tapi kekuatan yang kita terkendali, bukan kita menjadi pribadi yang sembrono, tetap berjaga-jaga, jaga kesehatan bagi bagian kita. Bagian Tuhan dia akan memproteksi kita. Harusnya kita menyadari kebiasaan kita sudah bangun itu selama 3 bulan ini harusnya menjadi habit. Itu hidup sehat itu tetap waspada, tetap jaga kebersihan. Yang ketiga, pengendalian diri dalam kehendak Tuhan. Ada pengendalian diri. Mungkin ketika mereka mengitari tembok Yeriko, banyak orang mencemooh kita. Katanya hebat, ada Tuhan yang perkasa, tapi diam saja. Tapi dengan dahsyat luar biasanya, mereka mengendalikan diri mereka dalam kehendak Tuhan. Mereka mengikuti apa menjadi firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu juga menjadi intervensi bagi kita semua. Apakah ketika kita dinyatakan kita boleh lagi bekerja dengan bebas, kita bisa aktivitas lagi, tak ada pengendalian diri dalam kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak ada namanya yang abadi. Segala sesuatu ada expired date-nya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk itu tetap punya pengendalian diri. Sampai Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Puji nama Tuhan. Kiranya kita bukan cuma sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kita juga cakap melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.